Salam sejahtera buat kita semuanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesehatan dan perpanjangan umur. Saat ini kita akan kembali mendengarkan siraman rohani atau renungan firman Tuhan. Kita akan belajar tentang memberikan persepuluhan yang diambil dari kitab Maleakhi 3. Saya baca bagi kita dimulai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Bolehkah manusia menipu Tuhan? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11. Aku akan mengherdik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, jelas sekali dalam kitab Maleakhi 3 ini, ayat yang ke-8 sampai ke-12, Tuhan dengan tegas berkata bahwa kita sebagai umat Tuhan harus membawa atau memberikan persepuluhan di hadapan Tuhan. Sebab dikatakan firman bahwa membayar persembahan persepuluhan itu menyenangkan hati Tuhan. Memang banyak juga menjadi perdebatan mengenai persepuluhan ini, baik di kalangan jemaat antara jemaat, hamba Tuhan atau pendeta terhadap pendeta yang lain, gereja terhadap gereja yang lain. Ada yang katakan itu tidak perlu, ada yang katakan itu firman Tuhan yang harus kita lakukan, dan ada juga yang mengatakan mungkin itu tidak perlu dilakukan karena itu adalah hukum Taurat dalam perjanjian lama. Saudaraku dikasih Tuhan, mengenai persepuluhan itu, Tuhan sendiri tegas berkata, itu adalah milik Tuhan yang harus kita kembalikan 1/10 dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai umat yang mengikuti Tuhan.
Saudaraku, persepuluhan itu sebenarnya bukan hukum Taurat. Mengapa? Karena sebelum hukum Taurat diberikan kepada Musa, di dalam kitab Kejadian 14 ayat 17 sampai 20, sebelum ada hukum Taurat, Abraham sudah memberikan sepersepuluh daripada apa yang ada padanya kepada Melkisedek, saudara. Dalam Ibrani 7 juga dijelaskan bagaimana Abraham memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek. Dalam Ibrani 7 dijelaskan bahwa Melkisedek itu adalah pribadi Tuhan Yesus, Yahshua HaMasyiah. Dia imam besar yang tidak berbapa, tidak beribu, artinya yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi sering terjadi perdebatan mengatakan bahwa itu tidak perlu karena itu hukum Taurat. Perlu saya jelaskan kebenaran ini. Sebelum ada hukum Taurat pada zaman Musa, Tuhan sudah mengatakan bahwa Abraham sudah memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Begitu juga dalam kitab Maleakhi, saudara. Dengan jelas Tuhan mengatakan, jikalau kita tidak memberikan persepuluhan dari apa berkat atau keuntungan yang saudara dapat dari usaha, pekerjaan, atau menjual rumah dan yang lain-lain, itu adalah berkat dari Tuhan. Kalau kita tidak kembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan atau ke gereja atau kepada bapak rohani atau gembala sidangnya, maka firman Tuhan jelas ayat 8 Maleakhi 3 berkata bahwa kita telah menipu Tuhan karena kita tidak memberikan persepuluhan. Jadi jelas bahwa persepuluhan itu adalah sebenarnya bukan hukum Taurat. Karena dari awal, sebelum ada hukum Taurat, Abraham sudah memberikan persepuluhan itu. Dan di dalam Matius 22, dalam perjanjian baru juga, Tuhan mengatakan ayat 21, bahwa berikanlah apa kewajiban kepada pemerintah, yaitu pajak, ya, dan berikanlah juga kewajiban kepada Tuhan. Apa itu kewajiban kepada Tuhan yang Tuhan sendiri katakan? Itulah persepuluhan. Kewajiban atau itu adalah wajib mengembalikan milik Tuhan melalui gereja atau rumah Tuhan, agar ada makanan di gereja itu, dipastori segala keperluan untuk gereja, pastori, dan terutama agar ada juga makanan rohani yang diberikan kepada jemaat. Dan kalau tidak memberikan persepuluhan, firman Tuhan jelas berkata bahwa akan ada belalang-belalang pelahap yang akan datang otomatis karena tidak memberikan persepuluhan. Apa belalang-belalang pelahap itu? Itu bisa sakit penyakit, bencana-bencana, kerusakan-kerusakan, dan banyak yang lainnya, saudara. Tetapi kalau kita memberikan milik Tuhan persepuluhan, maka Tuhan akan haulakan belalang-belalang pelahap itu, dan Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat-Nya
dengan kelimpahan, baik berkat rohani, keselamatan, berkat jasmani, yaitu kesehatan, dan berkat materi sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persepuluhan itu diberikan kepada hamba Tuhan atau gembala sidang atau hamba Tuhan. Bukan berarti hamba Tuhan itu mata duitan atau hamba uang, tetapi itu memang sudah perintah Tuhan memberikan persepuluhan melalui hambanya atau gembala-gembala sidang yang melayani di bumi. Tentu kita tidak berikan langsung ke surga dengan melemparkan uang atau persepuluhan itu agar Tuhan terima. Tetapi Tuhan perintahkan berikan ke rumah Tuhan atau ke gereja, kepada pendeta atau gembala sidang. Jadi kita taat saja apa yang Tuhan katakan. Kita lakukan firman-Nya, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik kepada kita. Dia akan membuka tingkap-tingkap langit agar tercurahlah berkat-berkat-Nya dalam pribadi, nikah, keluarga, dalam usaha, saudara, pekerjaan, dan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita memberikan persepuluhan bukan karena saudara kita kasihan melihat pendeta itu, atau karena motif-motif agar dibilang baik, agar dibilang hebat, tetapi kita melakukan firman karena kita mau taat kepada firman-Nya, karena itu sudah menjadi perintah, baik sebelum ada hukum Taurat dalam Kejadian, baik juga pada saat hukum Taurat diturunkan, baik juga pada saat perjanjian baru dalam Matius 22 ayat 21 itu Tuhan Yesus Yahshua sendiri berkata, kita wajib memberikan apa yang menjadi milik negara Kaisar dan menjadi milik Tuhan, yaitu persepuluhan. Saudaraku, lakukanlah semua itu karena kasih, karena mengasihi Tuhan, bukan karena keinginan kita sendiri, tetapi karena itu memang sudah firman Tuhan. Bukan karena kita diberikan berkat-berkat materi, tetapi karena itu perintah dan kasih kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia berjuang. Tidak usah kita terpengaruh oleh apa kata orang, tetapi kita hanya lakukan apa kata firman Tuhan, saudara. Kita tidak perlu bingung dengan pendeta sana, pendeta sini, gereja sana, gereja sini. Kita tidak perlu bingung, tapi kita lakukan karena ada firman-Nya, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Karena itu adalah kewajiban kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita tidak perlu bingung lagi, karena itu adalah memang perintah kebenaran firman Tuhan. Tetap kuat dan teguh. Ketika kita lakukan firman, memang ada tantangan, ada godaan, ada rintangan, baik dari manapun, baik dari suami, istri, dan orang-orang. Tapi kita tetap pegang teguh firman-Nya, karena ini tidak kita lakukan karena kedagingan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan, saudara. Lakukanlah dalam kasih. Lakukanlah karena itu perintah Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong, memberkati kita. Kita melakukan perintahnya. Sekalipun memang secara daging, secara perasaan kita sebagai manusia itu berat memberikan 10% atau persepuluhan. Tetapi kalau ada Roh Kudus dan firman yang bekerja,
Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Berdoalah memohon Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat dari surga, maka kita akan mampu melakukannya. Dan Tuhan pasti menolong kita ketika engkau saudara sakit akan disembuhkan, sudah lemah pasti dikuatkan, dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya dengan berlimpah kasih anugerah-Nya. Tuhan memberkati kita, saudaraku. Shalom.